Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, dan salam harmoni. Jadi, perkenalkan, nama saya Ibu Tugalang Januarta Rahjasa dengan NIM 22151011037. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Kadadi Wilaksuma dengan NIM 2215101012. Jadi pada video kali ini, kami akan membahas limit melibatkan fungsi trigonometri. Adapun daftar isi dari video kami, kami akan menjelaskan materi yang terdapat dua teorema. Teorema yang pertama yaitu teorema A, limit fungsi trigonometri, dan teorema B, limit trigonometri khusus. Jadi pada masing-masing teorema tersebut akan terdapat contoh soal. Baik, tanpa lama-lama lagi, simak terus video kami. Baik, akan saya lanjutkan ke materi. Nah, berdasarkan teorema B dari subbab sebelumnya, bahwa limit fungsi dapat dicari dengan substitusi fungsi fx dengan x yang diketahui pada limit. Limit fungsi tersebut dapat dicari dengan substitusi terkecuali hasil dari penyebut tersebut tidak nol. Aturan substitusi juga berlaku pada fungsi trigonometri. Baik, teorema yang pertama yaitu teorema A, limit fungsi trigonometri. Terdapat 6 pernyataan pada teorema A, yaitu sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Yang pertama, limit T mendekati C untuk sin T sama dengan sin C. Lanjut yang kedua, yaitu limit T mendekati C untuk cos T sama dengan cos C. Dan yang ketiga yaitu limit T mendekati C untuk tan T sama dengan tan C. Dan yang keempat yaitu limit T mendekati C untuk kotangan T sama dengan kotangan C. Yang kelima yaitu limit T mendekati C untuk sekan T sama dengan sekan C. Dan yang keenam yaitu limit T mendekati C untuk kosek T sama dengan kosek C. Dari beberapa teorema yang sudah tertera sebelumnya, kita dapat substitusi T dengan C. Sama halnya dengan teorema B pada subbab sebelumnya. Nah, untuk meyakinkan pemahaman terkait teorema tersebut, maka kita akan coba buktikan terkait pernyataan pertama dan yang kedua, yaitu limit T mendekati C untuk sin T sama dengan sin C dan limit T mendekati C untuk cos T sama dengan cos C. Baik, untuk pernyataan pertama yaitu limit T mendekati C untuk sin T sama dengan sin C. Pertama-tama kita dapat tentukan bahwa C sama dengan 0, lalu kita misalkan bahwa T tersebut lebih besar dari 0. Nah, dan kita dapat fokus pada masing-masing titik, yaitu A, B, dan P. Seperti pada gambar di bawah ini. Jika kita urutkan panjang sisi, maka sisi yang terpanjang dimulai dari busur AP, lalu panjang sisi AP dan BP. Sehingga panjang sisi BP lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari panjang sisi AP, dan panjang sisi AP lebih panjang dari sisi BP namun lebih kecil dari panjang busur AP. Namun mutlak BP tersebut merupakan sin T dan busur AP merupakan T. Maka dapat diambil suatu pernyataan bahwa sin T lebih besar dari 0 namun lebih kecil dari T. Namun jika T lebih kecil daripada 0, maka sin T pastilah lebih besar dari T namun lebih kecil dari 0. Dengan menggunakan teorema D atau teorema Apit pada pembahasan subbab sebelumnya, didapatkan bahwa lim T mendekati 0 itu untuk sin T sama dengan 0. Untuk melengkapi bukti bahwa terkait pernyataan pertama, kita memerlukan satu hasil pembuktian lagi, bahwa limit T mendekati 0 untuk cos T itu sama dengan 1. Sehingga sekarang kita akan coba buktikan limit T mendekati 0 untuk cos T. Sama dengan limit T mendekati 0 untuk akar 1 dikurang sin T kuadrat. Lalu kita dapat menerapkan teorema A pada subbab sebelumnya, sehingga akar 1 dikurang limit T mendekati 0 untuk sin T kuadrat, sehingga bisa kita substitusi T dengan 0, maka dari itu hasilnya akan akar 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa limit T mendekati 0 untuk cos T sama dengan 0. Untuk memperlihatkan bahwa limit T mendekati C untuk sin T itu sama dengan sin C, kita misalkan H sama dengan T dikurang C, sehingga H mendekati 0 ketika T mendekati C, sesuai dengan presisi limit. Kemudian
limit T mendekati C untuk sin T sama dengan limit H mendekati 0 untuk sin C ditambah H. Dengan menggunakan identitas penambahan sama dengan limit H mendekati 0 untuk sin C dikali cos H ditambah cos C dikali sin H. Lalu dengan menerapkan teorema A sama dengan sin C dikali limit H mendekati 0 untuk cos H ditambah cos C dikali limit H mendekati 0 untuk sin H. Sehingga dengan menstitusi nilai H dengan menginput kedua pembuktian sebelumnya, didapatkan hasil sin C dikali 1 ditambah cos C dikali 0 sama dengan sin C. Maka dari itu terbuktilah bahwa limit T mendekati C untuk sin T sama dengan sin C. Untuk pernyataan kedua yaitu limit T mendekati C untuk cos T sama dengan cos C. Di lain pihak, jika cos C lebih besar dari 0, maka untuk T mendekati C kita memiliki cos T sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat T. Jadi limit T mendekati C untuk cos T sama dengan limit T mendekati C untuk akar 1 dikurang sin kuadrat T. Sama dengan akar 1 dikurang limit T mendekati C untuk sin T kuadrat sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat C sama dengan cos C. Di lain pihak, jika cos C lebih kecil dari 0 dan T mendekati C, sehingga kita mendapatkan bahwa cos C sama dengan minus akar 1 dikurang sin kuadrat T. Sehingga limit T mendekati C untuk cos T sama dengan limit T mendekati C untuk minus akar 1 dikurang sin kuadrat T. Sama dengan minus akar 1 dikurang limit T mendekati C untuk sin T kuadrat sama dengan minus akar 1 dikurang sin kuadrat C. Pada bagian ini kita dapat menstitusi dengan C sesuai dengan teorema A. Sifat kedua, sehingga akar cos C sama dengan minus mutlak cos C sama dengan cos C. Baik, akan saya lanjutkan ke contoh soal pertama. Untuk contoh soal, limit X mendekati 0 untuk 1 dikurang tan X dibagi sin X dikurang cos X. Tan dapat kita rubah menjadi sin X per cos X sehingga limit X mendekati 0 untuk 1 dikurang sin X per cos X dibagi sin X dikurang cos X. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk cos X dikurang sin X per cos X dibagi sin X dikurang cos X. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk minus dalam kurung sin X dikurang cos X per cos X dibagi sin X dikurang cos X. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk min 1 dibagi cos X. Lalu kita substitusi X dengan 0 sehingga min 1 per cos 0 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Sehingga hasil dari limit X mendekati 0 untuk 1 dikurang tan X dibagi sin X dikurang cos X sama dengan min 1. Baik, untuk contoh soal kedua, itu tentukan limit di bawah ini. Limit X mendekati pi per 3 untuk 1 dikurang sin kuadrat X dibagi sin 1 per 2X dikurang cos 1 per 2X kuadrat. Maka dari itu bisa kita jawab sama dengan limit X mendekati pi per 3 untuk 1 dikurang sin kuadrat X dibagi sin 1 per 2X dikurang cos 1 per 2X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati pi per 3 untuk 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X dibagi, bisa kita faktorkan penyebut tadi sehingga sin kuadrat 1 per 2X dikurang cos kuadrat 1 per 2X dikurang 2 dikali sin 1 per 2X dikali cos 1 per 2X. Sama dengan limit X mendekati pi per 3 untuk 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X per 1 dikurang sin X. Karena antara pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama, bisa kita coret-coret sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati pi per 3 untuk 1 ditambah sin X. Selanjutnya kita bisa substitusi X dengan pi per 3 sehingga jawabannya 1 ditambah sin pi per 3 karena sin pi per 3 sama dengan sin 60 derajat.
sama dengan 1 ditambah akar 3 per 2. Nah, yang selanjutnya itu adalah teorema B atau limit trigonometri khusus. Pada teorema B terdapat dua pernyataan, yaitu yang pertama, ada lim T menuju 0, sin T per T sama dengan 1. Yang kedua, lim T menuju 0, 1 dikurang cos T per T sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah bukti dari pernyataan 1 teorema B. Nah, kita perlihatkan bahwa lim T menuju 0, cos T sama dengan 0, dan lim T menuju 0, sin T sama dengan 0. Untuk min pi per 2 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan pi per 2. Dan T tidak sama dengan 0. Tidak peduli apa yang terjadi di T tidak sama dengan 0. Gambarkan ruas garis tengah BP dan busur lingkaran BC. Jika T lebih kecil daripada 0, maka daerah arsir dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, setelah itu, luas sektor OBC lebih kecil sama dengan luas segitiga OBP dan lebih kecil daripada luas sektor OAP. Nah, gunakan luas segitiga dan luas sektor lingkaran dengan sudut pusat T dan jari-jari R, yaitu 1 per 2 R pangkat 2 nilai mutlak T. Dikali nilai mutlak T. Menggunakan hal tersebut, ketiga daerah itu akan menghasilkan 1 per 2 dikali cos T pangkat 2 dikali nilai mutlak T lebih kecil sama dengan dari 1 per 2 cos T dikali nilai mutlak sin T lebih kecil sama dengan dari 1 per 2 T pangkat 2 dikali T pangkat 2 dikali nilai mutlak T. Nah, selanjutnya, setelah dikalikan 2 dan dibagi bilangan positif, nilai mutlak T dikali cos T menghasilkan cos T lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak sin T per nilai mutlak T. Lebih kecil dari sama dengan 1 per cos T. Karena ekspresi sin T per T positif, untuk min pi per 2 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan pi per 2, T tidak sama dengan 0, kita mempunyai nilai mutlak sin T per nilai mutlak T sama dengan sin T per T. Karena itu, cos T lebih kecil sama dengan dari sin T per T, lebih kecil sama dengan dari 1 per cos T. Karena kita berada setelah limit dari fungsi tengah, dan kita mengetahui limit masing-masing fungsi sebelah luar, ketidaksamaan ganda ini memerlukan teorema Apit. Nah, setelah kita menerapkan squeeze theorem atau teorema Apit, maka hasil yang akan diperoleh yaitu lim T menuju 0 sin T per T sama dengan T. Nah, untuk yang selanjutnya, ada bukti pernyataan 2 dari teorema B. Nah, limit yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 plus cos T. Ini memberikan lim T menuju 0, 1 kurang cos T per T sama dengan lim T menuju 0, 1 kurang cos T per T dikali 1 tambah cos T per 1 ditambah cos T. Sama dengan lim T menuju 0, 1 dikurang cos pangkat 2T per 1 ditambah cos T. Lalu hasilnya itu adalah lim T menuju 0, sin pangkat 2T per 1 ditambah cos T. Lalu hasilnya, dalam kurung, lim T menuju 0, sin per T dikali dengan lim T menuju 0, sin T per lim T menuju 0, 1 ditambah cos T. Nah, lalu hasilnya itu adalah 1 dikali 0 per 2, dan hasil akhirnya adalah 0. Nah, yang selanjutnya, di sini saya akan membahas salah satu soal yang telah saya ambil dari beberapa sumber yang mengenai tentang limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini soalnya itu adalah lim x menuju 0, 1 dikurang cos 2x per x pangkat 2. Lalu diketahui adalah lim x menuju 0, 1 kurang x 2, 1 kurang cos 2x per x pangkat 2. Dan yang ditanyanya adalah nilai dari limit tersebut. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, sebelumnya, cos 2x itu kita bisa ubah menjadi cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x, lalu sin kurang 1 pangkat 2x dikurang 1 pangkat 2x. Nah, jadi di sini nilai cos 2x itu sama dengan 1 dikurang sin 2x dikurang sin pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari 1 dikurang cos 2x itu bisa kita ubah menjadi 2 sin pangkat 2x. Langsung saja kita masukkan soalnya. Nah, jadi di mana 1 kurang cos 2x kita ganti menjadi lim x menuju 0, 2 sin pangkat 2x per x pangkat 2. Langsung saja kita jabarkan menjadi lim x menuju 0, 2 dikali sin x dikali sin x per x dikali x.
Sini sin per X itu kita dapat menjadikan satu kesatuan. Jadi dapat hasilnya itu 2 dikali 1 per 1 dikali 1 per 1 sama dengan hasil akhirnya itu 2. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan salah satu contoh soal yang telah kami ambil dari modul, yaitu tepatnya soal dengan nomor 19. Nah, langsung saja kita lanjut. Nah, jadi soalnya itu adalah plot fungsi-fungsi UX, LX, dan FX, kemudian gunakan grafik ini bersama dengan teorema Apit untuk menentukan lim X menuju 0, Fx. Nah, jadi soal nomor 19 seperti ini. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa UX-nya sama dengan 2, LX sama dengan 2X, 2 dikurang X pangkat 2, Fx-nya sama dengan 1 ditambah sin X per X. Nah, jadi apa saja yang ditanyakan? Jadi yang ditanyakan itu adalah grafiknya dan penyelesaian limit dengan squeeze theorem atau teorema Apit. Langsung saja kita jawab. Nah, jadi LX itu lebih kecil sama dengan dari Fx, lebih kecil sama dengan dari UX. Langsung saja kita masukkan dari nilai dari LX, Fx, dan UX, dapatkan 2 dikurang X pangkat 2 lebih kecil sama dengan dari 1 ditambah sin X per X lebih kecil sama dengan dari 2. Nah, setelah itu kita ubah ke fungsi limit, di mana lim X menuju 0, 2X, 2 dikurang X pangkat 2 lebih kecil dari lim X menuju 0, 1 tambah sin X per X lebih kecil dari lim X menuju 0, 2. Nah, lalu hasilnya seperti ini. 2 dikurang 0 pangkat 2 lebih kecil dari lim X menuju 0, 1 tambah sin X per X. Lebih kecil daripada 2. Nah, dari hal tersebut, kita bisa ketahui bahwa nilai lim Fx-nya itu sama dengan lim X menuju 0, 1 tambah sin X per X lebih kecil daripada 2. Nah, untuk grafiknya, dapat lihat seperti gambar di samping. Soal nomor 23, luas area OBP lebih kecil sama dengan luas area OAP. Luas area OAP lebih kecil sama dengan luas OBP ditambah luas ABPQ. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Nah, dari ketidaksamaan sebelumnya, kita dapat memperlihatkan bahwa T dibagi sin T lebih besar sama dengan cos T, namun lebih kecil sama dengan 2 dikurang cos T. Sehingga kita akan mendapatkan suatu bukti lain bahwa limit T mendekati 0 untuk sin T dibagi T sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya lagi, saya buat diketahui dan ditanya. Diketahui sin dan cos T terlebih dahulu untuk memudahkan dalam pembuktian. Sehingga sin T sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Karena sisi depannya merupakan BP dan sisi miring itu diketahui bernilai 1, sehingga sin T sama dengan BP. Baik, untuk cos T sama dengan samping dibagi miring. Karena sisi miringnya bernilai 1 dan di samping itu adalah OB, maka cos T sama dengan OB. Pada soal ini yang akan kita buktikan adalah limit T mendekati 0 untuk sin T dibagi T sama dengan 1. Namun dengan membuktikan T dibagi sin T lebih besar sama dengan cos T, namun lebih kecil sama dengan 2 dikurang cos T terlebih dahulu. Sehingga dapat kita jawab luas segitiga OBP lebih kecil sama dengan luas sektor OAP, namun luas sektor OAP lebih kecil sama dengan luas segitiga OBP ditambah luas area ABPQ. Karena area OBP itu merupakan segitiga, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Sehingga sama dengan 1/2 dikali T dikali 1 kuadrat lebih besar sama dengan 1/2 dikali OB dikali BP. Namun lebih kecil sama dengan 1/2 dikali OB dikali BP ditambah 1 dikurang OB dikali BP. Karena sebelumnya diketahui bahwa OP merupakan cos T dan BP merupakan sin T, sehingga bisa kita substitusi sama dengan 1/2 dikali T lebih besar sama dengan 1/2 dikali cos T dikali sin T, namun lebih kecil sama dengan 1/2 dikali cos T dikali sin T ditambah 1 per cos T dikali sin T. Lalu pertidaksamaan tersebut bisa kita sederhanakan menjadi T dibagi sin T lebih besar sama dengan cos T, namun lebih kecil sama dengan 2 dikurang cos T. Nah, dengan menukar antara penyebut dan pembilang, sehingga pertidaksamaan tersebut dapat berubah menjadi sin T dibagi T lebih besar sama dengan 1 dibagi 2 dikurang cos T. Namun,
sin T per T lebih kecil sama dengan 1 dibagi cos T. Dengan memasukkan limit, sehingga pertidaksamaan menjadi limit mendekati 0 untuk sin T dibagi T lebih besar sama dengan limit T mendekati 0 untuk 1 dibagi 2 dikurang cos T. Namun lebih kecil sama dengan limit T mendekati 0 untuk 1 dibagi cos T. Dengan mensubstitusi nilai T dengan 0, pertidaksamaan akan menjadi limit T mendekati 0 untuk sin T dibagi T lebih besar sama dengan 1 namun lebih kecil sama dengan 1. Sehingga limit T mendekati 0 untuk sin T dibagi T sama dengan 1 terbukti benar. Untuk soal nomor 21, buktikan pernyataan 3 dan 4 dengan menggunakan teorema A 1.3. Sebelumnya diketahui bahwa pernyataan 3 sama dengan limit T mendekati C untuk tangan T sama dengan tangan C. Dan pernyataan keempat yaitu limit T mendekati C untuk kotangan T sama dengan kotangan C. Maka dari itu bisa kita jawab limit T mendekati C untuk tangan T sama dengan limit T mendekati C untuk sin T dibagi cos T. Sama dengan limit T mendekati C untuk sin T per limit T mendekati C untuk cos T sama dengan sin C dibagi cos C. Maka dari itu ekuivalen dengan tangan C. Untuk pernyataan keempat, limit T mendekati C untuk kotangan T sama dengan limit T mendekati C untuk cos T dibagi sin T. Limit T sama dengan limit T mendekati C untuk cos T dibagi limit T mendekati C untuk sin T sama dengan cos C per sin C. Sehingga jawabannya sama dengan kotangan C. Jadi, sekian presentasi kami tentang materi limit melibatkan fungsi trigonometri. Jika terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, dan salam harmoni.